Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-40. Terima kasih kepada suamiku dan putriku yang sudah mempersiapkan pesta ulang tahun ini. Ibu, selamat ulang tahun. Istriku, selamat ulang tahun. Mari lihat kemari. Lihatlah, sudah menikah 20 tahun lebih. Hubungannya masih begitu mesra. Sungguh iri sekali. Benar, nantinya juga mau mencari suami seperti Pak Fajar. Mampu bekerja, juga mencintai istri dan menyayangi putrinya. Sungguh pria yang sempurna. Benar. Ramai sekali. Kenapa kalian kemari? Siapa dia? Cepat pergi. Suamiku, kenapa kau mengusir kami? Anak-anakku, bukankah kalian merindukan ayah? Ayah ada di sini. Pergilah. Ayah! 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 Melati, selamat ulang tahun. Aku tahu Anda sebagai pemegang saham terbesar kedua grup Santoso. Kau susah payah mendirikan perusahaan dengan Fajar. Tapi Anda nggak punya anak laki-laki. Ini juga bukan salahku. Anak di luar nikah memiliki hak waris. Ini sudah diatur oleh hukum. Hari ini, aku mau anak-anakku diakui oleh keluarga dan memiliki hak waris keluarga Santoso. Jangan katakan lagi. Apakah aku salah? Aku sudah melahirkan 2 putra untukmu, masih saja harus disembunyikan. Jika hari ini kau nggak mengakui dan putra kita, aku bawa mereka menghilang agar selamanya nggak bisa ditemukan olehmu. Jangan gegabah. Bu Melati sudah berusia 40 tahun, kesehatannya buruk. Nggak bisa melahirkan putra untukmu lagi. Suamiku, apakah kau sungguh mau membuat grup Santoso selamanya nggak punya pewaris? Ayah, jangan meninggalkan kami. Ayah. Mana mungkin aku meninggalkan kalian? Istriku, kau terimalah kedua putraku ini. Asalkan kau menerima mereka, kau tetap nyonya keluarga Santoso. Ayah, bagaimana bisa kau mengatakan hal ini? Apakah kau masih ayahku? Dia bukan ayahmu sendiri. Dasar selingkuhan yang nggak tahu malu. Dian, kenapa kau memukul dia? Hari ini aku harus... Sudahlah, Jangan memukul ibuku. sudahlah. Jangan memukul. Orang jahat. Sudahlah. Jangan pukul ibuku, orang jahat. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Siapa yang berani memasukkan anak di luar nikah? No. Melati, kau jangan egois begini. Kau sendiri nggak bisa melahirkan putra, juga melarang Fajar punya putra di luar. Benar, lihatlah. Lagi pula, kedua anak ini adalah keturunan keluarga Santoso. Kau juga nggak boleh tega begini. Sebenarnya, Nona Billy juga benar. Perusahaan Fajar begitu besar. Mana boleh nggak ada pewaris, kan? Lebih baik, kau terimalah kedua anak ini. Kenapa? Apakah Dian bukan pewaris? Dia hanya seorang perempuan. Dia pasti akan menikah dengan orang. Mana mungkin dia menjadi pewaris? Kalian keterlaluan. Baiklah, akhirnya aku paham. Kalian keluarga Santoso semuanya adalah komplotan orang rendahan. Aku juga nggak mau banyak bicara lagi. Pokoknya, aku nggak akan membiarkan anak di luar nikah untuk masuk. Hari ini, bagaimanapun juga kau harus setuju. Benarkah? Apakah kau merasa saham milikmu lebih banyak daripada punyaku? Maka kau bisa sesuka hati. Aku beritahu kau, Dian punya saham sebesar 10%. Jika saham kami digabung, lebih banyak 5% daripada punyamu. Aku sepenuhnya bisa membuka rapat direksi untuk memecatmu. Coba saja. Kau lihat saja. Ibu, sekarang aku hubungi Dewan Direksi. Kau anak durhaka. Kau. Fajar! Pak Fajar sudah kena stroke. Ada apa ini? Tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kena stroke? Pasti kalian berdua ibu dan anak yang membuatnya marah. Suamiku yang kasihan. Sudah berkorban banyak demi keluarga ini. Pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Bisa-bisanya dibuat marah
sampai stroke oleh istri dan putrinya. Katamu ini membuat orang bingung dengan hubungan kalian. Sebenarnya dia suami siapa? Para kerabat, mereka semua adalah keturunan keluarga Santoso. Sekarang Fajar sudah sakit. Kalian harus membantu kami. Ibu. Nak. Aturan hukum sudah jelas. Anak di luar nikah juga memiliki hak waris. Semua harta milik Fajar. Kedua anak ini punya bagiannya. Lati, jika kau mengabaikan keturunan keluarga kami akan menuntutmu di pengadilan. Kalian keterlaluan. Ibuku selama ini menjaga kalian. Ini balasanmu? Bocah perempuan, jangan ikut campur. Kau. Benar. Anak di luar nikah memang berhak mewarisi harta. Ibu. Namun, bukankah suamiku masih belum mati? Selama dia masih hidup, mereka nggak berhak mewarisinya. Semua harta keluarga Santoso, termasuk grup Santoso, itu adalah harta bersama suami dan istri. Sebenarnya, hari ini aku mau umumkan sebuah hal penting. Sayang sekali dia sudah sakit. Namun, nggak masalah. Setelah dia bangun, aku akan mengadakan konferensi pers sekali lagi. Nantinya, mohon semuanya datang menyaksikan bersama. Kali ini entah mau mengumumkan kabar baru apa. Cepat. Fajar. Kenapa Fajar menjadi begini? Fajar kasihan sekali. Sudah sakit menjadi begini. Pasti harus dibawa kemari untuk membuka konferensi pers. Melati? Kau wanita kejam. Begitu Fajar sakit, Melati mulai macam-macam. Semuanya, hari ini aku mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan sebuah hal yang penting. Bu Melati, hal yang mau kau umumkan ada kaitannya dengan penyakit Pak Fajar? Bu Melati, Pak Fajar tiba-tiba kena stroke. Apakah ini membuat grup Santoso menerima pukulan berat? Pertama-tama, Pak Fajar tiba-tiba kena stroke. Ini pasti mempengaruhi grup Santoso dan keluarga Santoso. Tapi, ada aku, keluarga Santoso nggak akan tumbang. Bu Melati sungguh berwibawa. Hari ini aku mengundang kalian semua, karena aku mau mengumumkan sebuah hal yang penting. Apakah dia mau mengumumkan masalah hak waris kedua anakku? Kan? Apakah dia mau putri sialannya itu untuk bersaing merebut hak waris? Aku umumkan semua harta yang menjadi milik grup Santoso. Semuanya didonasikan kepada negara. Melati! Apa kau bilang? Harta sebanyak 160 triliun. Kau kira itu cuma 1,6 juta yang sesetengah hati kau donasikan? Ini adalah harta warisan keluarga Santoso. Ini adalah hasil kerja keras Fajar sendiri. Apa hakmu mendonasikannya? Kau pangkat. Melati, kau melakukan ini sudah kau tanyakan kepada Fajar? Lihatlah. Kau membuat Fajar sampai begini. Yang dasar kau selingkuhan, apa hakmu berbicara begitu kepada ibuku? Bu Melati, kau nggak boleh gegabah begini. Grup Santoso adalah hasil kerja keras Anda dan Pak Fajar. Ini adalah jerih payah Anda. Melati, apakah Anda serius? Apakah Anda nggak gegabah? Bu Melati, katanya nilai pasar grup Santoso mencapai 160 triliun. Aku mau tanya, apakah Anda yakin mau donasikan? Benar. Aku yakin mau mendonasikan semua harta milik grup Santoso kepada negara. Tidak, sebenarnya tidak. Ini adalah keputusan bersamaku dengan suamiku. Kami berdua sudah membahas ini sejak lama. Awalnya ingin diumumkan saat aku berulang tahun. Hanya karena dia tiba-tiba sakit. Makanya diundur sampai hari ini. Suamiku sebagai CEO grup Santoso selama ini berfokus pada kegiatan amal. Memperhatikan anak-anak yang putus sekolah. Suamiku sering mengatakan kepadaku, sebagai seorang pengusaha harus melakukan kebaikan, harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Prinsip hidup suamiku adalah memberi berkah akan membawa berkah, memberi kasih sayang akan disayang, harus membagi cinta kasih baru bisa mendapat berkah yang lebih banyak. Jadi, aku dan suamiku memutuskan mendonasikan semua harta kepada negara.
Suamiku iya kan? Suamiku, tenang saja. Meski suatu hari kau sudah menjadi miskin, aku dan putri kita akan selamanya menjagamu. Kita sekeluarga, selamanya bersama. Aku menolak. Harta grup Santoso punya hak diwariskan kepada putraku. Apa hakmu mendonasikannya? Apa hakmu? Apa hakku? Itu karena aku adalah istri Fajar yang sah, pemegang saham terbesar kedua grup Santoso. Semua harta keluarga Santoso adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Kalau aku mau donasikan, maka bisa aku donasikan. Ini nggak percaya. Tanyakan pada mereka. Dari sisi hukum, Bu Melati punya hak mengurus semua harta grup Santoso. Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Bagaimana dengan putraku? Mereka adalah anak kandung dari Fajar. Bukankah anak di luar nikah juga punya hak waris? Memang benar anak di luar nikah punya hak waris yang sama. Tapi Pak Fajar masih hidup. Jadi, Mendengar itu, selama suamiku masih hidup, itu adalah harta bersama kami. Nggak hanya putramu nggak punya hak waris. Bahkan setiap 1 sen yang dia pakai untukmu, aku sepenuhnya bisa minta kembali. Pak Farid iya kan? benar Bu Melati. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa bisa begini? Aku sudah tahu. Kau mau mati-matian denganku. Kau mau semua orang nggak dapat uang. Kau sungguh kejam. Apa untungnya bagimu? Kau juga akan bangkrut. Kenapa? Fajar nggak beritahu kau bagaimana sifatku. Prinsipku adalah lebih baik hancur dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Pak Farid segera minta tim pengacara untuk mengurus prosedur donasi. Baik Bu Melati. Oh iya, aku mau menggugat Nona Meli. Minta kembali setiap sen yang Pak Fajar pakai untuk dia. Baik. Enggak. Gila. Sungguh gila. Kau ambil 160 triliun untuk mati-matian denganku. Kau wanita gila. Melati, ini adalah harta warisan keluarga Santoso. Apa hakmu mendonasikannya? Jika kau donasikan, bagaimana dengan keluarga Santoso? Bu Melati, tenanglah. Itu sebanyak 160 triliun. Ini adalah hasil perundingan bersama antara aku dan suamiku. Lagi pula, putri kami juga sangat setuju. Benar, aku mendukung ibuku. Kalian ibu dan anak memang nggak tahu berterima kasih. Kalianlah yang nggak tahu berterima kasih. Ayah dan ibuku merawat keluarga kalian selama 10 tahun lebih. Kalian menganggap harta kami sebagai milik kalian sendiri. Bu Melati, mau donasikan atau enggak? Tentu saja tetap didonasikan. Bawa kembali surat donasinya. Nggak boleh didonasikan. Ini adalah uang keluarga Santoso. Nggak boleh didonasikan. Nggak boleh. Itu adalah milik keluarga Santoso. Nggak boleh. Aku menolak. Settle. Nggak boleh didonasikan. 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 Ini adalah milik kita. Nggak boleh didonasikan. Berita sebesar ini, jangan mengganggu. Pak Fajar dan Bu Melati mencintai negara. Mana bisa dibandingkan dengan orang hina seperti kalian? Jangan menghalangi orang berbuat baik. Aku menolak uangku. Uangku. Donasi sudah berhasil. Jangan. Uangku. Uang 100 triliun milikku. Kenapa Pak Fajar? Terjatuh, ada apa? Kalian lihat Pak Fajar sudah bersemangat sampai begini. Bu Melati dan Pak Fajar memang sangat mencintai negara, sangat mulia, dan sangat berbudi. Ini adalah teladan bagi semua perusahaan dalam negeri. Mendonasikan 160 triliun, nggak tahu berapa banyak sekolah dasar harapan yang bisa dibangun. Semua anak di negara ini sudah bisa bersekolah. Berita mengejutkan, grup Santoso mendonasikan semua harta.
kau sudah menang dengan melakukan ini? Dasar, sekarang kau sudah nggak punya apa-apa lagi. Lihat saja bagaimana kau hidup nantinya. Benar. Sekarang kalian sudah bangkrut. Kalian sudah menjadi miskin. Sedangkan hidup kami masih bagus. Iya. Seingatku ulang tahunmu di bulan lalu. Aku sudah memberimu sebuah perusahaan kecil, kan? Benar. Saat itu, kau bilang aku sudah lewat usia 18 tahun, boleh mencoba mengelola sebuah perusahaan. Aku ikut kau dan ayah membuka perusahaan toko daring. Aku bahkan menamainya sesuai nama Anda, namanya Melati. Aduh. Aduh. Sungguh konyol. Sebuah perusahaan kecil dengan nilai pasar 2 miliar, kau masih berharap itu bisa membuat kaya? Kau anggap ini permainan anak-anak? Hah? Aduh, aku heran. Grup yang senilai 10 triliun, kalian malah nggak mau. Kalian ingin mengandalkan satu perusahaan kecil untuk kaya? Menurutku, kalian sudah bodoh. Melati, Fajar menikahimu memang sudah sangat sial. Benar. Kalau begitu, kalian harus segera memutus hubungan dengan kami. Menjauhlah dari kami. Jangan sampai terlibat. Omong kosong. Kau kira kami masih akan peduli kepadamu? Benar. Sekarang, aku umumkan di hadapan semua wartawan, aku memutus hubungan dengan ibu dan anak ini. Kedepannya, nggak ada hubungan lagi. Gak ada hubungan lagi. Bagus sekali. Pak Fajar sudah pulih. Apa? Pak Fajar sudah pulih. Apa? Melati, kau gila. Meski kau sudah mendonasikan semua harta grup Santoso, tapi keluarga kalian masih punya uang. Putraku juga punya hak waris. Apa yang bisa kau warisi? Ayahku masih belum mati. Aku punya sertifikat anak tunggal. Apa mau membuat keributan di sini? Tuh. Dian, kau anak durhaka. Kau ini membantu kejahatan. Kau kira kau ikut dengan ibumu bisa hidup dengan enak? Dia sudah mendonasikan semua uang keluarga kalian. Dasar, sekarang ayahmu sudah begini. Aku mau lihat bagaimana kalian hidup nantinya. Kalian ini bukan anak. Meski nantinya mengemis, jangan mengemis ke rumah kami. Meski kalian mati kelaparan, aku gak akan beri 1 sen pun. Benar. Kalian, berita mengejutkan, Grup Santoso mendonasikan semua harta membantu semua anak putus sekolah di dalam negeri. Grup Santoso mengumumkan bangkrut, sekeluarga bertiga hidup dari perusahaan kecil milik putri mereka yang baru dewasa. Katanya ini sebuah perusahaan toko daring. Aku mau lihat bagaimana kalian hidup nantinya. Namanya Melati. Ya ampun, lihat televisi nasi 160 triliun. Orang baik besar seperti apa ini? Sebanyak 160 triliun aku nggak salah lihat menyumbangkan satu grup ini sudah bangkrut. Luar biasa. Wanita yang baik begini. Aku harus mendukungnya. Ayo segera sekarang juga memesan produk Melati di situs resminya. Ayo! Kabar baik, dalam 10 menit, semua produk Melati sudah terjual habis. Jumlah kunjungan membludak, situsnya sampai tidak bisa diakses. Kabar baik, nilai pasar grup Melati sudah naik hingga 60 triliun. Masih dalam keadaan meningkat terus. Kabar baik, nilai pasar grup Melati sudah naik hingga 6 triliun. Sudah mencapai 100 triliun, sudah 160 triliun. Ya ampun, grup Melati sudah menjadi legenda dalam dunia bisnis. Ini adalah kisah bisnis yang belum pernah ada. Lihat televisi. Meski kalian kelaparan, aku nggak akan beri 1 sen pun. Benar. Kalian nggak perlu urus masalah keluarga kami. Bukankah tadi bilang mau memutus hubungan dengan kami? Kenapa masih nggak pergi? Dian, kau anak durhaka. Aku adalah bibimu. Kau beraninya bicara begini kepadaku. Dasar bocah. Kau sama hinanya dengan ibumu. Kau nggak akan bernasib baik. Kasihan sekali Fajar. Dicelakai oleh ibu dan anak ini sampai stroke. Bahkan hartanya habis. Bagaimana dia hidup ke depannya? Bibi, kakak sepupu, Paman Agus. Kalian harus membantu aku dan kedua putraku. Kedua putraku adalah anak kandung Fajar. Itu adalah keturunan keluarga kalian. Oh, tenang saja. Kami pasti akan membantumu. Cepat panggilkan Paman Hendra. Orang-orang ini memang keras kepala. Aku mau melihat apa yang bisa mereka lakukan. Oh iya, kau sudah mendonasikan semua harta Fajar. Apakah kau sudah minta persetujuannya? Kau bilang kalian diskusikan bersama. Lihat sepertinya bukan kita. Fajar, kenapa kau sudah terjatuh? Suamiku, maaf, salahku nggak menjagamu dengan baik. Wanita sialan.
Ya sudah terjatuh hampir 30 menit. Kau baru sadar. Suamiku, Melati sudah mendonasikan semua hartamu. Sekarang kau sudah bangkrut. Cepat beritahu aku, apakah kau setuju tindakannya ini? Enggak. Enggak setuju? Kalian dengar? Fajar bilang dia enggak setuju. Semua ini dilakukan Melati tanpa izin. Bukankah sebelumnya kalian membahas hukum denganku? Hukum mendukung anak di luar nikah mewarisi harta, aku terima. Namun, semua yang kulakukan sekarang ini sesuai dengan aturan hukum. Apakah enggak boleh mendonasikan harta? Semua harta ini bukan milikmu seorang. Itu juga ada bagian putraku. Kau enggak berhak mendonasikannya. Selama suamiku enggak mati, maka enggak ada bagian putramu. Aku bisa memberi putramu uang tunjangan sebanyak 4 juta setiap bulannya, tapi sebelum itu, aku akan minta pengacara meminta kembali semua uang yang Fajar pakai untuk dirimu. Kau, Cepat, foto ini. Fajar, cepat katakan, apakah kau menolak wanita ini mendonasikan harta keluarga Santoso? Fajar, wanita ini membuatmu marah sampai stroke. Bahkan membuat perusahaanmu bangkrut. Dia ingin menghancurkan keluarga Santoso. Enggak, Fajar. Cepatlah pulih. Kalau enggak, habislah keluarga kita. Pak Fajar, grup Santoso adalah hasil kerja keras yang kau dirikan. Jika mendonasikannya, bagaimana dengan kami sebagai pegawai senior? Suamiku, aku tahu. Kau ingin bilang aku sangat bijak. Mematuhi harapan Anda. Ini adalah bimbinganmu. Istri mematuhi suami. suamiku, Fajar, enggak Fajar. Pak Fajar. suamiku. Ini suamiku yang kasihan. Apa yang kau tangisi? Dia masih belum mati. Apakah kau berharap dia cepat mati? Lalu membuat putramu mewarisi warisannya. Maaf sekali. Sepertinya dia nggak punya warisan lagi. Kau wanita kejam. Melati, kau mau membunuh suamimu. Lapor polisi. Cepat lapor polisi dan tangkap dia. Kalian paham hukum nggak? Yang ibuku lakukan sesuai dengan hukum. Fajar saja nggak setuju. Kau lakukan ini tanpa izin. Mendonasikan semua perusahaan milik Fajar. Kau bilang ini sesuai hukum? Aku mendonasikan ini di hadapannya. Apa maksudmu tanpa persetujuannya? Fajar sudah kalian buat marah sampai stroke. Dia bahkan nggak bisa berbicara. Bagaimana kau tahu dia setuju atau enggak? Kau bertindak tanpa izin. Grup Santoso adalah hasil kerja keras Fajar sendiri. Warisan keluarga sebesar ini, mana mungkin dia bisa mendonasikannya semua? Kalian sungguh nggak memahami Fajar. Fajar selama ini adalah orang yang sangat baik. Nggak peduli kita menghadapi bencana alam apapun, grup Santoso akan langsung mendonasikan. Bahkan jumlah donasi kami adalah yang terbanyak. Nggak hanya itu, kami bahkan mendanai ribuan murid miskin. Hanya saja, aku dan Fajar nggak ingin menonjolkan diri, nggak pernah mengumumkan ini. Semua ini adalah bukti donasiku Melati dan Pak Fajar. Beberapa tahun ini, jumlah akumulasi donasi grup Santoso mencapai 14 triliun. Sampai 14 triliun. Kau. Fajar sudah pulih. Fajar sudah bisa berbicara. Fajar sudah pulih. Fajar sudah pulih. Fajar, cepat hentikan Melati. Wanita gila ini mau mendonasikan semua hartamu. Kau sudah akan bangkrut. Benar, Fajar. Jika kau tak hentikan lagi, maka habislah keluarga kita. Aku. Suamiku, tenang saja. Meski semua orang mempertanyakanmu, aku juga akan tetap tegar untuk menemanimu berbuat baik. Tenang saja. Aku dan putri kita akan selalu menemanimu bekerja keras. Ibu, aku sudah dewasa. Aku akan menjagamu dan ayah. Anak baik. Sudahlah, proses donasi sudah selesai. Bubarlah. Aku masih mau membawa suamiku untuk diperiksa dokter. Tadi dia sudah muntah darah. Melati, sebelum masalah hari ini dijelaskan, jangan harap bisa pergi. Benar. Itu adalah uang 160 triliun. Kau sesuka hati mendonasikannya. Kau pernah menanyakan kepada keluarga Santoso? Itu adalah uang keluarga. Apa urusannya dengan kalian? Oh, siapa bilang nggak ada urusan kami?
Hendra sudah datang. Baguslah. Sudah ada yang mengatur semuanya. Paman Hendra sudah datang. Baguslah. Sudah ada yang mengatur semuanya. Sudah lama aku dengar Paman Hendra sangat berwibawa. Fajar selalu menghormatinya. Dia pasti bisa menaklukkan hati wanita kejam ini. Melati? Kau sebagai menantu keluarga Santoso? Apakah kau nggak merasa bersalah kepada leluhur keluarga Santoso? Kau adalah wanita yang egois dan jahat. Nggak layak menjadi menantu keluarga Santoso. Apa hak kalian memarahi ibuku, ayahku yang berselingkuh? Kau anak kecil nggak paham. Membuat keributan besar demi masalah kecil. Bahkan mendonasikan semua harta grup Santoso. Lihatlah kau. Nah, kau nggak pantas menjadi istri dan ibu yang baik. Wanita seharusnya memiliki moral yang baik. Sepertinya kau sama sekali nggak bermoral. Wanita kejam sepertimu sama sekali nggak layak masuk ke dalam keluarga Santoso. Kakak Hendra, usir ibu dan anak ini dari keluarga. Melati. Sekarang aku beri kau satu kesempatan. Segera batalkan donasi. Tarik kembali semua harta keluarga Santoso. Bersujud minta maaf kepada suamimu Fajar di depan semua orang. Lalu pergi ke aula leluhur keluarga Santoso untuk menerima hukuman. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Kenapa kau tertawa? Paman Hendra memaafkanmu. Kau malah tertawa. Nggak tahu diri. Bagaimana kalau aku nggak mau? Apa yang mau Anda lakukan? Kepadaku, Aku pertimbangkan kau dan Fajar menikah 20 tahun. Dan kau juga melahirkan seorang putri untuknya. Aku baru memberimu kesempatan ini. Kau jangan diberi ampun, malah menolak. Benar. Sembarangan. Meminta ibuku bersujud minta maaf dan menerima hukuman. Kalian hidup di zaman kuno. Lagi pula, ayahku yang duluan berselingkuh. Apa hak kalian meminta ibuku bersujud minta maaf? Apakah ini cara kalian menegakkan keadilan? Nak durhaka kau bermarga Santoso? Kenapa kau malah membela orang lain? Paman Hendra, Anda sedang sakit, usia juga sudah tua. Lebih baik jangan sering marah. Jika nanti sampai pembuluh darahmu pecah, dalam sekejap mati di sini, aku harus repot-repot. Kau wanita kejam. Beraninya memarahi Paman Hendra. Sungguh keterlaluan. Kakak Hendra, usir mereka dari keluarga. Usir dari keluarga. Usir dari keluarga. Usir dari keluarga. Melati, aku beri kau kesempatan lagi. Cepat lakukan yang tadi katakan. Dan kalau tidak, aku akan mengusir kalian dari keluarga Santoso. Enggak. Enggak. Aku akan mengusir kalian dari keluarga Santoso. Enggak. Mengusir kami dari keluarga? Aku takut sekali. Konyol sekali. Aku kira kalian punya kemampuan apa? Kenapa? Mengancam ibuku dengan ini. Dasar anak durhaka yang tidak punya nurani. Kakak Hendra, sekalian usir dia dari keluarga. Tunggu apa lagi? Cepatlah, jangan bicara saja. Aku bahkan gak mau berada di keluarga ini lagi. Lihatlah kau. Kau sudah diajari jahat oleh dia. Jika kau nggak punya keluarga lagi, juga nggak punya kerabat dan leluhur. Nantinya saat kau mau menikah, nggak ada keluarga yang mendukungmu. Aku pertimbangkan kalian sebagai senior. Aku menghargai kalian. Kalian malah mengancam putriku. Selama bertahun-tahun ini, berapa keuntungan yang grup Santoso berikan? Merawat orang tua seperti kalian. Setiap tahun bagi dividen, setiap tahun memberi bonus. Grup Santoso merawat kalian sampai makmur. Kalian malah nggak punya rasa berterima kasih. Bonus grup Santoso adalah pemberian Fajar. Apa hubungannya denganmu? Jangan memuji diri sendiri. Apa urusannya denganku? Grup Santoso adalah hasil kerja kerasku bersama Fajar. Bagaimanapun juga, harta itu ada setengah bagianku. Semua uang yang Fajar berikan kepada kalian
ada setengah bagianku. Kau sembarangan. Kau berani-beraninya kasar kepada orang tua. Sekarang aku minta Fajar untuk menceraikanmu. Cerai? Bagus sekali. Kebetulan sekarang aku juga sudah bangkrut. Sudah nggak punya uang lagi. Kalian bawa saja Fajar untuk dirawat di rumah. Selama bertahun-tahun ini, dia juga sudah menjaga kalian. Sekarang, saatnya kalian membalas budi. Ketiga paman, kalian adalah orang yang paling banyak mengambil keuntungan keluarga Santoso. Pas sekali kalian semua di sini, bawalah Fajar untuk dirawat di rumah. Paman Hendra, kau lihat kan? Wanita ini bahkan nggak menghormati kalian sebagai orang tua. Dia sombong sekali. Tak heran bisa melakukan hal keterlaluan ini. Meli, tenang saja. Aku akan mengurus semuanya. Ternyata dari awal kalian sudah tahu keberadaannya. Keluarga Santoso memang hebat. Semua orang tahu keberadaan selingkuhan dan anak di luar nikah. Kalian hanya menutupinya dariku. Meli sudah melahirkan 2 putra untuk Fajar. Itu adalah keturunan keluarga Santoso. Dia membuat keluarga kami punya keturunan. Kau menikah dengan Fajar selama 20 tahun, hanya melahirkan 1 putri ini. Kau berani mengucilkan dia? Bagus sekali. Kalau begitu, kau bawa dia pulang untuk dirawat. Jasamu sangat besar. Keluarga Santoso hanya punya menantu sepertimu. Kau wanita yang kejam. Fajar sudah pulih. Fajar sudah bisa berbicara. Fajar! Cepat katakan. Kau nggak setuju donasi ini. Kan Fajar, cepat katakanlah. Cepatlah. Katakanlah. Kau nggak setuju donasi ini. Kan Fajar, cepat katakanlah. Cepat. Pak Fajar, kita nggak boleh donasikan. Nggak boleh. Ini 160 triliun. Kau berikan. Kau berikan. Suamiku, aku tahu. Kau mau ini, kan? Tenang saja. Uang 160 triliun semuanya sudah kubantu kau donasikan. Oh. Fajar. Kau baik-baik saja? Sadarlah. Fajar, kau baik-baik saja? Minggir. Ribut-ribut apaan? Kau wanita kejam? Sepertinya kau mau membuat Fajar marah sampai mati. Dasar. Kau wanita kejam. Demi masalah sepele, membuat keluarga Santoso sampai kacau. Kau nggak layak menjadi menantu keluarga Santoso. Kakak Hendra, usir mereka dari keluarga. Ambilkan buku silsilah. Lati, sekarang kau segera batalkan donasi. Bersujud minta maaf kepada suamimu. Aku bisa mengampunimu. Kalau enggak, aku akan mengusir kalian ibu dan anak dari buku silsilah ini. Aku sudah mencoret namaku dan nama putriku dari buku silsilah kalian. Mulai sekarang, kami ibu dan anak nggak punya hubungan dengan kalian. Apa membawa keluarga Santoso keluar dari sini? Ayo jalan. Jangan main fisik. Mau apa? Mau apa? Kau sudah donasikan hartanya, sekarang perusahaan gak ada kaitan denganmu lagi. Apa hakmu memerintah di sini? Satpam, panggil Guntur kepala Satpam kemari.
Halo, Paman Hendra, Paman Adi, Paman Dedi. Guntur, kau adalah kepala satpam. Cepat, kau usir kedua orang miskin ini dari sini. Ini adalah Bu Melati. Bu Melati apanya? Sekarang dia sudah bangkrut. Sekarang dia bukan apa-apa lagi. Seseorang tangkap mereka berdua dan usir mereka. Lepaskan. Coba saja. Ini adalah perusahaan keluarga Santoso. Sekarang akulah yang berkuasa. Bukankah kau ingin mendonasikan semua uangnya? Bukankah kau ingin sok mulia? Aku mau membuatmu merasakan menanggung kesalahan sendiri. Benar-benar ibu dan anak yang bodoh. Demi melampiaskan emosi kepada wanita lain, sampai mendonasikan semua harta keluarga. Aku mau lihat caramu menyelesaikan ini. Sekarang kau sudah miskin. Bahkan membawa seorang putri, hidupmu nantinya pasti akan susah. Sekarang, jika kau berlutut dan minta maaf kepada kami masih bisa pertimbangkan untuk memberimu kesempatan lagi. Sekarang nilai pasar grup Melati sudah sampai triliunan. Cepat, kita harus segera mengabari hal ini kepada Presiden. Benar. Jika sekarang kau berlutut minta maaf, batalkan donasi, aku mungkin bisa pertimbangkan. Kau begitu suka berlutut, kau berlutut sendiri. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Sekarang kau sudah bangkrut, apalagi yang kau sombongkan. Kenapa diam saja? Cepat usir mereka. Hentikan! Coba saja kalian melukai aku dan ibuku. Kau anak yang nggak tahu diri. Apakah kau sudah lupa keluargamu? Kau nggak tahu margamu Santoso? Satpam! Bawa mereka keluar! Wanita kejam. Kau tanggung sendiri. Berita terbaru, nilai pasar grup Melati meningkat pesat dalam 1 jam. Dari 6 miliar meningkat sampai triliunan. Dian Santoso, Presiden berusia 18 tahun resmi menjadi wanita muda terkaya di kota Jasari. Lepaskan Presiden! Halo, Presiden. Halo, Presiden. Bukan. Ini sudah salah masuk. Kabar terbaru, nilai pasar grup Melati meningkat pesat dalam 1 jam. Ribut sekali. Dari 6 miliar meningkat mencapai triliunan. Presiden berusia 18 tahun. Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa keluar ibu dan anak ini. Baik. Lepaskan. Coba saja kau sentuh aku dan putriku. Kau sudah lupa siapa yang menggajimu? Kau berani memukulku? Aku memang memukulmu, dasar pengkhianat. Dengan kualifikasimu, kau sama sekali tidak bisa bekerja di sini. Jika kau bukan dari keluarga Santoso, mana mungkin aku akan menerimamu bekerja di sini. Menggajimu selama 10 tahun, aku beri kau gaji tinggi. Kau malah mengkhianati majikanmu. Melati, sampai sekarang kau masih sombong. Hah? Grup Santoso adalah marga Santoso, bukan bermarga Liandi, Fajar. Mau memasukkan berapa banyak keluarga Santoso, itu adalah hal yang wajar. Apa hakmu bicara sembarangan? Jika keluarga Santoso begitu kompak, maka bawa dia pulang untuk dirawat. Dulu, dia sangat sering menjaga kalian. Sekarang, saatnya giliran kalian yang menjaga. Kau sialan. Ayah, kau baik-baik saja? Aku bawa kau ke rumah sakit. Dian, Maksudnya apa? Kau mau bawa ayahmu kemana? Enyahlah. dasar selingkuhan. Jika bukan karena kau, ayah dan ibuku nggak akan begini. Aku hanyalah wanita yang lemah. Aku hanya mau putraku diterima oleh keluarga. Aku nggak tahu apa salahku kepada kalian. Kenapa kalian begini kepadaku? Wanita sialan. Jangan berakting di depanku. Aku nggak akan tertipu. Kau dan ibumu sudah mencelakai ayahmu sampai begini. Masih nggak mau berhenti. Apakah kau mau membuatnya mati? Kau adalah anak kandungnya. Dia sangat baik kepadamu. Kenapa kau begitu tega? Dasar bocah yang nggak tahu diri.
Kau sangat keterlaluan. Bocah, lepaskan ayahmu. Kalau enggak, aku akan memakai hukuman keluarga. Kalian bilang apa? Kalian bilang aku akan mencelakai ayahku? Dia adalah ayah kandungku. Mana mungkin aku mencelakainya? Belum pasti. Kau selalu berpihak kepada ibumu. Kau juga membantu ibumu mendonasikan semua harta grup Santoso. Sekarang kau membantunya mencelakai ayahmu. Kau wanita jahat. Coba saja kau melukainya. Ayah! Ayah! Jian, Ayah! Kau mendorongku. Kau mendorongku demi selingkuhanmu. ayo. Anak durhaka. Kau sama jahatnya dengan ibumu. Suamiku. Akhirnya kau sudah bangun. Kau nggak tahu aku dan putramu hampir mati ditindas oleh mereka. Suamiku, apakah kau tahu? Semua hartamu sudah didonasikan oleh mereka. Sekarang kau sudah bangkrut. Sekarang kita nggak punya apa-apa lagi. Bagaimana hidupku dengan putra kita? Benar, Fajar. Kau harus bereskan wanita ini. Wanita ini memang nggak punya nurani. Juga ada Dian yang nggak tahu diri ini. Dia dan Melati bersama-sama melakukan kejahatan. Mereka mendonasikan semua hartamu. Benar. Itu 150 triliun. Semuanya sudah habis. Fajar, sekarang penyakitmu sudah sembuh. Kau harus menceraikan dia. Jangan sampai ibu dan anak yang kejam ini menghancurkan keluarga kita. Fajar, kau masih nggak tahu kan? Melati ini mencoret namanya dan Dian dari buku silsilah. Wanita kejam dan egois ini nggak layak menjadi istrimu, lebih nggak layak menjadi menantu keluarga Santoso. Fajar, sebagai ketua keluarga, aku mau kau segera menceraikan dia. Jangan sampai wanita yang kejam dan nggak bermoral ini berada di keluarga kita. Kau, Suamiku, sekarang kau baru sembuh. Bicara saja nggak jelas. Kau cepat beritahu semua orang. Kau setujui Melati mendonasikan harta grup Santoso. aku, Cepatlah. aku nggak setuju. Kalian dengar itu? Aku sudah bilang, Fajar nggak mungkin setuju. Ibu dan anak yang kejam ini bertindak tanpa izin. Fajar, itu harta senilai 1 triliun. Kau cepat minta kembali. Benar. Fajar, cepat bilang kepada pengacara. Kita nggak jadi donasi. Pak Farid, uangku. Pak Fajar, uang 160 triliun ini semuanya sudah berhasil didonasikan. Uangnya sudah ditransfer. Uang. Suamiku. 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 Kau kenapa suamiku? Suamiku yang kasihan sudah dicelakai sampai begini. Kalian semua sudah dengar kan? Fajar sama sekali nggak setuju. Semua ini dilakukan oleh Melati tanpa izin. Ini sama sekali nggak sah. Paman Hendra, para paman dan bibi, kalian harus membantu Fajar. Wanita yang kejam ini menghabiskan semua harta keluarga Santoso demi membalasku. Pepatah mengatakan, memutus rezeki orang ibarat membunuh orang tua. Rezeki yang dia putuskan bukan hanya punyaku, tapi rezeki semua orang. Wanita yang kejam ini semena-mena memakai harta keluarga Santoso sebanyak 160 triliun. Ini sama saja melanggar hukum. Lapor polisi dan tangkap dia. Benar, lapor polisi biar dia mati di penjara. Wanita ini nggak punya moral. Kau nggak layak menjadi istri Fajar. Diam! Ayah, cepat minta maaf kepada ibu, lalu putuskan hubungan dengan wanita ini. Kita sekeluarga seperti dulu hidup dengan baik. Bagaimana? Ayah! Selagi aku sakit, ibumu memanfaatkan kesempatan untuk mendonasikan semua harta perusahaan. Membuatku dalam sehari ini dari posisi orang terkaya di kota Jasari menjadi orang miskin. Dendam besar ini nggak bisa kumaafkan. Kau menyuruhku minta maaf kepada dia. Melati, aku mau cerai denganmu. Nggak kuduga aku bisa naik posisi begitu cepat. Aku nggak setuju untuk bercerai denganmu. Aku nggak setuju bercerai denganmu. Kau sudah melakukan hal yang sekejam ini. Kau masih menolak untuk bercerai? Sebelumnya begitu sombong seperti wanita yang mandiri. Sekarang masih saja nggak bisa tanpa pria. Fajar begitu bilang mau bercerai denganmu,
Kau langsung panik. Pada akhirnya, sudah melakukan begitu banyak, bukankah semua ini hanya karena cemburu? Hanya karena cemburu, menghilangkan 160 triliun. Wanita ini memang bodoh. Benar. Cukup. Ini masalah keluarga kami. Apa urusannya dengan kalian? Ayah, kau memang salah dalam hal ini. Kau yang duluan berselingkuh. Cepat minta maaf kepada ibu. Diam! Kau sama seperti ibumu, seorang pengkhianat. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya putri sepertimu. ayah. Apa yang Anda bilang? Anda nggak mengakuiku. Siapa yang mau mengakui anak durhaka sepertimu? Takutnya nanti malah dibunuh olehmu. Dasar kau selingkuhan. Ini gara-gara kau buat aku baru bisa menjadi begini. Ayahmu sudah nggak mau ibumu sejak lama. Jika bukan karena ada keuntungan, mereka sudah bercerai dari dulu. Kau juga, ayahmu juga sama sekali nggak mau mengakuimu. Kau hanya seorang perempuan, nggak bisa mewarisi warisan. Kau bahkan selalu berpihak kepada ibumu. Kau anak durhaka. Bukan begini. Kau berbohong. Kau berbohong. Ayahku sangat mencintai ibuku. Ayahku juga sangat mencintaiku. Ini karena kau ikut campur. Keluargaku barulah menjadi begini. Aku hanya kau wanita jahat. Suamiku. Lihat, Ayah, kau memukulku? Kau memukulku demi selingkuhan ini? Melati! Kau memukulku. Aku pasti akan menceraikanmu. Aku beritahu kau, bukan kau yang mau menceraikan aku, tapi aku yang mau menceraikanmu. Enggak hanya itu, putriku juga mau putus hubungan denganmu. Apa? Ini adalah akta cerai dan surat pemutusan hubungan. Tanda tanganilah itu. Mulai sekarang, kami ibu dan anak sudah putus hubungan denganmu. Mulai sekarang, kami ibu dan anak sudah putus hubungan denganmu. Ternyata dari awal kau sudah mempersiapkan ini. Jadi, kau baru mendonasikan semua hartaku. Melati. Hal yang paling kusesalkan dalam hidupku ini adalah menikahimu. Suamiku, cepat tanda tangan. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat tanda tangan. Putus hubungan dengan wanita ini. Benar, keluarga Santoso nggak punya menantu yang egois dan nggak sopan sepertimu. Cepat tanda tangan. Sekarang langsung ceraikan dia. Fajar, cepat tanda tangan bercerai dengan wanita kejam ini. Benar, Bercerai! Ceraikan dia. Ceraikan dia! Ayah, kau sungguh nggak menginginkanku dan ibu lagi. Melati, mulai hari ini kita nggak punya hubungan lagi. Fajar, pernahkah kau pikirkan akibat ini? Akibatnya adalah putus hubungan dengan wanita sepertimu, lalu bersama dengan wanita yang kucintai. Meli, dulu aku nggak memberimu status, membuatmu menderita. Mulai hari ini, kau dan anak-anak nggak perlu bersembunyi lagi. Kalian bisa dengan terang-terangan bersama denganku. Suamiku. Kau wanita kejam. Fajar sudah bercerai denganmu, cepat enyah. Kau wanita kejam. Mencelakai Fajar, kehilangan semua harta. Fajar nggak akan memaafkanmu. Cepat enyah. Enyahlah, 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 enyahlah. Lepaskan pester kami. Al-Wazir! Pester. Ada apa ini? Siapa kalian? Siapa yang kalian panggil Prestir? Jangan-jangan memanggil Fajar. Benar, pasti memanggil Fajar. Pasti wanita ini mendonasikan tanpa izin. Nggak sesuai hukum dan aturan. Uang ini mungkin sudah dikembalikan. Jadi direksi perusahaan membawa orang untuk memberi salam kepada Fajar. Benar, pasti memanggil Fajar. Fajar, bagus sekali. Kita punya uang lagi. Aku dan putra kita nggak perlu menderita lagi. Sekarang dia dan Melati sudah bercerai. Putrinya juga sudah diusir. Uang keluarga Santoso semuanya menjadi milikku. Kau adalah petinggi baru di perusahaan, kan? Apakah kau datang memberitahu? Uang perusahaan sudah dikembalikan? Kau masih berani memerintah mereka? Semuanya, aku sebagai CEO Grup Santoso, sekarang aku umumkan. Melati sudah dipecat. Dia sudah bukan wakil CEO Grup Santoso.
Fajar, kau yakin gak akan menyesal? Menyesal? Yang kusesali hanya satu hal. Itu adalah nggak lebih awal cerai denganmu. Oh, nggak ada. Aku masih ada Mary. Aku masih punya 2 putraku. Kami sekeluarga berempat bisa hidup bersama dengan bahagia. Kau yakin? Kau yakin? Omong kosong. Tentu saja aku yakin. Melly, lembut dan bijaksana dan pengertian. Nggak sepertimu, kasar dan semena-mena, nggak berperasaan. Kau sama sekali bukan seorang wanita. Aku nggak pernah melihat wanita jahat yang nggak tahu diri sepertimu. Tak heran Fajar nggak menyukaimu. Pria manapun juga akan memilih Melly, nggak akan memilihmu. Sebagai seorang wanita, nggak bisa mempertahankan suamimu sendiri, juga nggak disukai orang, kau nggak mampu dan nggak bermoral. Demi rasa cemburu, kau berniat menghabiskan harta keluargaku, kau nggak setia dan nggak punya nurani. Wanita nggak bermoral yang sepertimu. Jika di zaman kuno, kau sudah dikurung di kandang babi. Keluarga Santoso memang menarik. Seperti apa nilai hidup kalian? Ayahku berselingkuh, memiliki anak di luar nikah, malah bilang ibuku nggak bermoral. Kalian manusia atau bukan? Kau bocah perempuan. Kau tahu kau itu keluarga Santoso? Kau malah membela orang luar. Fajar sudah memutus hubungan dengannya. Sekarang dia sudah bukan orang keluarga Santoso. Selingkuhan kau diam. Yang harus diam adalah kau. Ayah! Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayah. Tadi aku sudah tanda tangan surat pemutusan hubungan. Aku nggak punya putri seperti itu. So, sekarang Fajar punya 2 putra. Nantinya 2 putra ini barulah pewaris Fajar. Dia sudah bangkrut, nggak punya uang lagi. Apa yang putramu warisi? Omong kosong. Kau nggak lihat grup Santoso sudah membawa orang kemari? Bahkan tadi memanggil Fajar sebagai pestir. Justru kau sudah dipecat. Kau bukan siapa-siapa. Marilah, panggil sekali lagi agar mereka dengar. Halo Prestir! Kau sudah apa? Kenapa kau memanggil seorang bocah sebagai pestir? Kalian pasti salah, kan? Ini barulah Prestir. Aku? Kalian? Enggak. Kami nggak salah, nggak salah. Kemudian, Anda sudah lupa denganku. Aku adalah Andika, manajer bagian pemasaran di grup Melati. Anda masih belum tahu, kan? Nilai pasar grup Melati meningkat pesat dalam 1 jam. Sekarang sudah. Bukankah hanya perusahaan kecil? Mau meningkat pesat bagaimanapun juga nggak ada apa-apanya. Benar. Masalah sepele ini masih nggak tahu malu bilang nggak merasa malu. Bukan! Kalian lihat berita, cepat lihat! Kabar terbaru, nilai pasar grup Melati meningkat besar dalam waktu 1 jam. Dari 6 miliar meningkat sampai triliunan. Dian Santoso, Prestir berusia 18 tahun, resmi menjadi wanita muda terkaya di kotanya tadi. Apa? Aku nggak salah dengar. Kalian bilang Dian adalah wanita muda terkaya di kotanya Sari? Maksud kalian? Perusahaan kecil milik Dian sekarang nilai pasarnya sudah melebihi triliunan? Nggak mungkin. Pasti salah. Dia adalah bocah yang baru dewasa. Mana mungkin dalam 1 malam menjadi orang terkaya di kota Jasari? Benar, pasti salah. Itu seharusnya grup Santoso. Seharusnya perusahaan Fajar baru benar. Kalian semuanya ini nggak bisa mengenali orang hebat. Sekarang Kudian adalah orang terkaya di Jasari. Ini adalah kenyataan yang mutlak. Jika kalian nggak percaya aku, kalian pasti percaya berita, kan? Kemarilah. Kalian lihat lagi. Kabarnya, Fajar Santoso, CEO Grup Santoso dan istrinya Melati Liandi hari ini mendonasikan semua harta Grup Santoso kepada negara. Jumlahnya 160 triliun. Setelah donasinya berhasil, suami istri Grup Santoso juga resmi mengumumkan bangkrut. Kesialan. Kau benar-benar mendonasikan semua uangku. Itu adalah usahaku selama seumur hidupku. Kau berikan kepada orang seenaknya saja? Lihatlah lagi. Adegan bagus ada di akhir. Tindakan kebaikan suami istri Grup Santoso menarik perhatian semua orang dalam negeri. Ratusan juta warganet membanjiri toko daring Melati. Dalam waktu 1 jam, nilai pasar Grup Melati meningkat dari 6 miliar menjadi triliunan. Bahkan sekarang masih meningkat. Ini membuat kisah legenda bisnis yang belum pernah ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku sudah bangkrut. Sedangkan Dian sudah menjadi orang terkaya baru. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ini berbisnis, bukan permainan anak-anak. Kenapa bisa berubah begitu cepat? Melati! Pasti Melati yang memindahkan hartanya. Benar. Pasti wanita ini mengatasnamakan donasi dan diam-diam memindahkan harta grup Santoso menjadi milik putrinya. Kau wanita yang kejam.
Kau sungguh kejam. Kalau kalian nggak mengerti hukum, boleh tanyakan kepada pengacara. Semuanya. Saat suami ibu melati nggak punya hak perdata untuk bertindak, yang didonasikan adalah harta bersama suami istri. Ini sesuai hukum dan juga sesuai aturan. Kalau perusahaan Nona Dian, itu adalah bantuan dari masyarakat sendiri. Itu adalah kehendak masyarakat. Sama sekali nggak ada pemindahan harta yang dikatakan. Jika kalian nggak percaya padaku, kalian boleh tanyakan kepada instansi terkait. Kau sungguh sudah bangkrut, nggak punya apa-apa lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Melly, jangan khawatir. Meski aku sudah bangkrut, aku masih bisa bangkit lagi. Aku sudah bercerai dengan wanita ini. Nanti ya, kau dan anak-anak kita bisa bersamaku secara sah. Apa gunanya hidup bersama? Kau sudah bangkrut. Apa yang bisa kau berikan kepadaku? Kau yakin dia masih mau hidup bersamamu? Omong kosong. Nona Melly, kau muda dan cantik, punya potensi besar. Kau yakin di sisa hidupmu mau hidup bersama dengan pria tua yang setengah lumpuh ini? Enggak. Jangan mengadu domba. Betul. Jangan sembarangan mengadu domba. Kau kira semua orang mengabaikan keluarga sepertimu? Melly sangat lembut dan bijaksana. Dia nggak akan meninggalkanku. Benarkah? Nona Melly, aku harus mengingatkanmu. Fajar sudah kena stroke. Meski sekarang bisa berbicara, tapi sisa hidupnya mungkin harus duduk di kursi roda. Dia sudah bangkrut, sudah nggak punya uang lagi, nggak mampu memberimu, dan anak-anakmu hidup yang makmur. Mungkin saja masih perlu kau yang menafkahi keluarga. Nggak mungkin. Omong kosong. Meski aku sudah bangkrut, aku masih punya banyak harta pribadiku. Semua harta pribadimu sudah didonasikan kepada negara. Apakah kau nggak tahu masalah ini? Apa kau bilang? Semua harta pribadi sudah dijadikan uang tunai. Semuanya sudah didonasikan. Namun tenang saja. Dian sudah dewasa, dia akan memberimu tunjangan. Sesuai dengan hukum, 1 bulan memberimu 2 juta. Seharusnya sudah cukup, kan, Pak Farid? Melati, 500.000 sudah cukup. Kau sialan! Kau sialan! Suamiku, Nona Melly. Aku tahu kau sangat mencintai uang, jadi aku nggak membencimu. Sekarang, Fajar sudah bangkrut, sudah nggak punya uang lagi. Namun, aku punya. Asalkan kau dan putramu memutus hubungan dengannya, aku beri kau 100 miliar. Kau bawa putramu pergi dari kota Jasari, dan hiduplah dengan bahagia. Benarkah? Melati, jangan mengadu domba hubunganku dengan Melly. Melly sangat jujur dan baik. Dia nggak akan sepertimu. Berkhianat dan nggak berperasaan. Melly, aku akan berusaha dengan baik. Aku akan membuatmu hidup enak. Aku nggak akan membuatmu menderita. Sekarang kau sudah begini. Bagaimana kau memberinya hidup yang lebih baik? Sisa hidupmu mungkin harus meminta orang lain untuk menjagamu. Nona Melly, aku tetap harus mengingatkanmu. Di atas usia 35 tahun sudah susah mencari pekerjaan. Kau merawat seorang pria tua dan 2 putra, mungkin hidupmu akan sangat sulit. Tentu saja, jika kau ingin menjadi seorang ahli cinta, aku juga nggak keberatan. Anggap aku nggak bilang. Tunggu. Benarkah yang kau bilang? Apa? Kau beri aku 100 miliar. Apakah itu benar? Melly, Kau beri aku 100 miliar. Apakah itu benar? Tentu saja. Banyak wartawan di sini. Mana mungkin aku berbohong? Asalkan kau membuat bukti surat perjanjian, kau dan putramu sepenuhnya memutus hubungan dengan Fajar. Selamanya nggak berhubungan, maka 100 miliar ini akan menjadi milikmu. Sekarang Fajar sudah bangkrut, dia nggak punya uang. Tapi aku punya. Sekarang putriku adalah orang terkaya di kota Jasari. Uangku adalah uang ibuku. kau sialan! Kalian akan terkena balasannya. Kau sudah terkena balasannya. Nona Melly, bagaimana pertimbanganmu? Kesabaranku nggak banyak. Aku sudah memutuskannya. Aku tanda tangan. Melly, Kenapa denganku? Semua orang memikirkan diri sendiri. Kau yang mengajariku ini. Sekarang kau sudah begini. Apakah kau ingin menyusahkanku dan putraku? jangan dengarkan provokasinya. Aku akan baik kepadamu nantinya. Sekarang aku sudah bercerai dengannya. Nanti kau adalah nyonya keluarga Santoso. Nyonya keluarga Santoso? Dulu nyonya keluarga Santoso adalah nyonya terkaya di kota Jasari. Sekarang apa? Seorang pembantu gratis yang menjaga pria tua yang cacat.
Lihatlah keadaanmu sekarang. Orang miskin yang sudah bangkrut. Apakah kau ingin aku mencari uang untuk menafkahi sampah sepertimu? Kenapa kau mengatakan begini? Aku sudah korbankan semua demi kau. Kenapa kau bisa begini kepadaku? Kau korbankan semua demi aku. Sekarang kau bernasib begini. Semuanya ini karena wanita. Melati yang mendonasikan semua uangmu. Apa urusannya denganku? Apa yang kau korbankan untukmu? Apakah aku mendapatkan hartamu? Apakah aku dapat sedikit saja keuntungannya? Kau... Fajar. Aku sudah 10 tahun bersamamu, melahirkan 2 putra untukmu. Kau nggak pernah memberiku apa-apa. Pada akhirnya, apakah aku masih harus melayanimu, menafkahi sampah sepertimu? Jika kau masih punya nurani, kau nggak akan berpikiran begini. Meli! Kenapa kau begini kepada Fajar? Dia menjadi begini, ini semua karena kau. Jika bukan karena kau, Melati juga nggak akan melakukan hal keterlaluan ini. Sebelumnya, kami bahkan masih membelamu. Sekarang kau berubah menjadi nggak tahu berterima kasih. Tindakanmu ini apa bedanya dengan Melati? Orang nggak tahu diri itu. Terserah apa pendapat kalian. Bu Melati, aku sudah lakukan sesuai yang kau katakan. Ceknya. Tanda tangan ini dulu. Jangan ditandatangani. Meli, jangan ditandatangani. Sekarang aku hanya punya kau. Jangan ditandatangani. Jangan tinggalkan aku. Meli. Kau juga tahu kau nggak punya apa-apa lagi. Karena kau sudah nggak punya apa-apa lagi, maka jangan menyusahkan. Jangan tanda tangan. Jangan begini kepadaku. Jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Meli. Ibu, dulu saat kita mau berpisah, dia bahkan nggak menahan kita. Sekarang Meli mau pergi, dia malah menangis sampai begini. Itu karena Meli adalah harapan terakhirmu. Fajar, jangan terlalu egois. Meski kau nggak memikirkanku, apakah kau nggak pikirkan kedua putramu? Apakah nantinya kau mau meminta mereka mengemis di jalan bersamamu? Meli, tenang saja. Aku pasti akan bangkit kembali. Aku akan baik kepada kalian. Beri aku 100 miliar. Jika nggak bisa, maka jangan halangi aku. Nona Meli, kau harus pikirkan baik-baik. Begitu kau tanda tangan, kau dan putramu sudah nggak punya hubungan dengan Fajar lagi. Selain itu, nggak boleh berkomunikasi lagi. Bu Melati, tenang saja. Aku nggak mau punya hubungan dengannya lagi. Kalau komunikasi, aku bahkan takut dia minta uang denganku. Bu Melati, tenang saja. Setelah dapat uangnya, aku langsung pergi. Bu Melati, aku akan pergi. Sialan! Jika bukan karena kau, Fajar nggak akan begini. Sekarang kau demi uang malah mau meninggalkan Fajar. Kau manusia bukan? Benar. Meli, jika kau pergi, bagaimana dengan Fajar? Sekarang dia nggak punya harta lagi. Sekarang dia nggak punya apa-apa. Kau ingin pergi begitu saja? Kau boleh pergi, tapi kau harus membawa Fajar bersamamu. Sekarang kau punya 100 miliar, kalian sekeluarga berempat masih bisa hidup tenang. Aku nggak pernah bertemu dengan orang nggak tahu malu seperti kalian. Ini uang pemberian Bu Melati. Untuk apa aku habiskan uangku ini untuk Fajar? Bahkan kalian bilang sekeluarga berempat bisa hidup tenang. Apakah aku sekeluarga dengan dia? Apakah aku adalah istrinya? Untuk apa aku mengurusnya? Karena kalian suka menjadi orang baik, maka bawa dia pulang untuk dirawat. Kenapa aku yang disalahkan? Meli, kenapa kau bisa nggak berperasaan begini? Jika bukan karena kau, mana mungkin Fajar bisa seperti ini? Meli, jika bukan karena kau muncul tiba-tiba, mana mungkin dia bisa stroke? Dia lebih nggak mungkin bercerai dengan Melati, lebih nggak mungkin bangkrut.
Ini semua karena kau. Barulah membuat akhir seperti ini. Kau harus bertanggung jawab kepada dia. Konyol sekali. Aku bertanggung jawab? Untuk apa aku bertanggung jawab? Aku yang membuatnya stroke, aku yang membuatnya bangkrut. Dia bisa bernasib seperti ini. Semua itu memang pantas dia terima. Kalian nggak pernah dengar suatu perkataan? Menyakiti istri, rezeki akan menjauh. Menyakiti keluarga, segala urusan akan terhambat. Menyakiti anak akan hidup kesepian di hari tua. Kau bisa kena stroke. Itu karena kau bersalah kepada keluargamu. Kau bangkrut. Itu karena kau bersalah kepada istrimu. Selain itu, coba kau lihat. Putrimu sudah nggak mengakuimu. Kau tunggu saja hidup kesepian di hari tua. Melly, kenapa kau bisa mengatakan hal begini? Sekarang kau sungguh berbeda. Apakah selama ini hubungan kita adalah pura-pura? Fajar, kau nggak lama lagi akan meninggal. Jangan pura-pura menjadi orang yang ahli cinta. Kau mencariku, juga agar aku melahirkan putra untukmu. Semua orang menimbang untuk rugi sendiri. Hubungan perasaan apa yang kau bilang? Selain itu, kau perlakukan istrimu yang menemanimu selama 20 tahun dan putrimu saja bisa begitu tega. Siapa tahu nantinya apa perlakuanmu kepadaku dan putraku. Baiklah, drama ini semakin luar biasa. Nona Melly, ternyata satu-satunya yang punya perasaan sama denganku adalah kau. Melati, sebagai wanita aku sangat memahamimu. Aku dan kau memang nggak ada dendam. Semua ini karena Fajar sialan ini yang membuatnya. Selain itu, apakah aku nggak paham sifat aslinya? Semua triknya dia hanya bisa menipu wanita saja. Bisa punya pencapaian besar apa? Grup Santoso bisa punya pencapaian hari ini. Semua berkat jasa Bu Melati. Tidak kuduga Nona Melly adalah orang yang paling sadar situasi. Dengan 100 miliar? Karena 100 miliar saja kau mengkhianatiku. Bahkan mengkhianatiku sampai habis-habisan. Melly, uang yang selama ini kuhabiskan untukmu, nggak hanya miliaran saja, kan? Kau manusia, bukan? Apanya uang yang kau habiskan untukku? Itu kau habiskan untuk putramu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, kau selalu mencurigaiku. Sama sekali nggak memberiku uang tunai. Semua aset tetap juga memakai namamu. Jadi, sekarang kau sudah dalam masalah. Kehidupanku dan putraku juga nggak punya kepastian lagi. Kalau membahas murah hati, kau masih nggak sebaik Bu Melati. Kalau kamu begini, jadi selingkuhan Bu Melati, aku nggak akan menjadi selingkuhanmu. Kau tegas sekali bicara begini. Benar. Nona Melly, aku memang lebih murah hati daripada dia. Terima kasih Bu Melati. Melly, Fajar bisa menjadi begini karena kau. Kau malah mengkhianatinya. Kau juga melatih trik adu domba yang bagus. Kau sungguh terlalu kejam. Kalian semua ini kelihatan seperti orang baik-baik. Sebenarnya kalian semua hanyalah orang yang nggak bermoral. Selama bertahun-tahun ini, kalian selalu mengambil keuntungan dari Bu Melati. Kalian sekeluarga begitu banyak orang. Semua mengandalkan nafkah dia seorang. Sekarang kalian malah sok suci menyalahkan dia. Dasar nggak tahu malu. Kau... Jangan harap kalian bisa menekanku dengan moral. Aku beritahu kalian. Aku nggak punya moral apapun. Jangan harap kalian bisa menekanku dengan moral. Aku beritahu kalian. Aku nggak punya moral apapun. Nona Melly akhirnya sudah paham. Terima kasih atas 100 miliarnya, Bu Melati. Putraku masih menungguku di rumah. Aku pergi dulu. Berhenti. Melly, kau mengkhianati Fajar dan mendapatkan 100 miliar uang kotor. Kau ingin pergi begitu saja. Aku beritahu kau, jangan harap. Pak Tua, kalian mau apa? Kau tinggal dan merawat Fajar atau kau tinggalkan 100 miliarmu? Benar. Kalian orang tua ini memang nggak tahu malu. Ternyata ingin mengincar 100 miliar ini. Keluarga Santoso bukanlah keluarga atau kerabat yang membela kebenaran. Kalian semua adalah bandit. Memanfaatkan orang yang kaya, merebut uang orang. Jangan banyak bicara dengan dia. Tangkap dia. Di depan banyak orang, kalian melakukan ini, kalian nggak tahu aturan.
Fajar, kau masih manusia? Kau diam saja melihat mereka merebut uangku. Ini adalah uang untuk hidup anakmu. Kembalikan! Tolong perampokan! Hentikan. Hentikan. Minggir semua. Fajar! Kau sialan. Kau diam saja melihat keluargamu mempermainkan aku. Merebut uang anakmu. Kau masih manusia? Kau juga mau mematikanku. Jika mau mati, maka semuanya mati bersama. Kau... Fajar, tenang saja. Kami keluargamu pasti akan memberimu keadilan. Benar, Fajar. Ada keluargamu di sini nggak akan membuatmu rugi. Benar. Fajar, semua orang luar ini nggak bisa diandalkan. Kami keluargamu nggak akan mengabaikanmu. Benar, nggak akan mengabaikanmu. Benar, Fajar. Semua wanita yang nggak berperasaan ini nggak akan bernasib baik. Kita nggak sama. Kita adalah keluargamu. Kami akan selamanya menjagamu. Terima kasih semuanya. Sepertinya selama ini aku di perusahaan nggak sia-sia memberi kalian keuntungan. Hanya di saat sulit, baru bisa melihat sifat asli. Hanya di saat ini, aku baru tahu siapa yang tulus kepadaku, siapa yang nggak tahu berterima kasih. Kau yakin mereka adalah orang yang tulus? Tentu saja. Kau kira semua orang sama sepertimu? Nggak berperasaan, nggak mengakui keluarga? Lati, kau jangan memandang semua orang sama rendahnya sepertimu. Keluarga Santoso adalah orang yang kompak. Nggak akan berkhianat sepertimu. Nggak tahu berterima kasih. Benar. Aku mau ingatkan kalian tentang satu hal. Sekarang Fajar sudah bangkrut. 1 sen pun nggak punya. Memangnya kenapa kau bangkrut? Kau kira keluarga Santoso nggak berperasaan sepertimu? Keluarga Santoso paling setia. Siapapun yang dalam masalah, keluarga Santoso pasti akan bersama-sama menghadapinya. Benar. Fajar sudah bangkrut. Kami nggak akan meninggalkannya. Kau ingin mengadu domba keluarga kami? Jangan harap. Keluarga kalian sungguh kompak. Sungguh membuatku terharu. Namun, aku harus ingatkan kalian tentang satu hal. Jika aku nggak salah ingat, setiap dari kalian ada yang bekerja di perusahaan, kan? Paman Hendra, putra sulungmu, adalah manajer bagian pemasaran. Anak bungsumu baru masuk ke bagian administrasi. Paman Adi, anakmu sudah bekerja 7 tahun di bagian personalia. Paman Dedi, kedua putrimu menjadi pegawai di perusahaan. Kau juga, Agus Santoso, kau sudah bekerja 10 tahun penuh di bagian logistik. Katanya baru membeli sebuah rumah baru. Setiap bulan cicilannya sebanyak 20 juta. Sekarang nggak punya uang lagi, nggak bisa membayar cicilan rumah. Mungkin istrimu akan membawa anakmu kabur, kan? Kau juga, Rian Santoso, katanya baru membeli sebuah mobil mewah dan juga punya seorang pacar yang cantik. Namun, cicilan mobil setiap bulannya jumlahnya mungkin lebih dari setengah gajimu, kan? Kalian semua orang bekerja di grup Santoso karena alasan sebagai keluarga. Selama bertahun-tahun ini, kalian hidup dengan enak. Semua itu karena kalian bermarga Santoso. Memangnya kenapa? Grup Santoso adalah milik keluarga kami. Fajar adalah CEO Grup Santoso. Terserah dia mau pekerjakan siapa. Kalian benar. Namun, kalian bekerja di perusahaan bukankah demi uang? Sekarang, Fajar nggak punya uang lagi. Dia sudah bangkrut. Nggak bisa menggaji kalian lagi. Kalian sudah kehilangan pekerjaan. Cicilan rumah, cicilan mobil, uang pensiunan, sudah nggak ada lagi. Bagaimana hidup nantinya? Kalian semua nggak punya kemampuan, juga nggak punya ijazah, usia juga sudah kelewat tua. Kalau mau mencari pekerjaan, mungkin hanya bisa menjadi satpam penjaga pintu di pabrik besar. Selama bertahun-tahun ini, kalian semua menikmati gaji tinggi dan pekerjaan ringan di grup Santoso. Setiap akhir tahun, masih ada bonus besar. Sekarang Fajar sudah bangkrut, nggak bisa menggaji kalian lagi. Oh iya, sekarang Fajar adalah seorang duda. Bahkan Meli saja sudah mengabaikannya. Sepertinya nantinya perlu kalian keluarga Santoso untuk menjaga dia. Aku nggak bisa. Aku masih punya ibu berusia 80 tahun yang harus kujaga. Aku nggak punya waktu menjaga orang lain lagi. Selain itu, aku sudah bekerja 10 tahun di grup Santoso. Aku baru membeli rumah, perusahaan ini sudah bangkrut. Bagaimana hidupku nantinya? Benar, cicilan mobil dan cicilan rumahku sebulan saja harus 20 juta lebih. Kalian nggak bisa bilang perusahaan bangkrut begitu saja. Nggak bisa.
Bagaimanapun juga kalian harus bertanggung jawab. Fajar, cepat pikirkan cara. Bagaimana pekerjaan anakku? Fajar, cepat cari cara. Kedua putriku masih mengandalkan pekerjaan ini. Fajar, Melati adalah istrimu. Cepat kau urus dia. Kau seorang pria, bahkan istri saja nggak bisa kau urus. Bagaimana boleh begini? Paman Hendra, Aku sudah bercerai dengannya. Aku bukan istrinya. Aku sudah bercerai dengannya. Aku bukan istrinya. Aduh, Melati. Kita sekeluarga, bagaimanapun juga masih ada hubungan darah. Kau adalah menantu keluarga Santoso. Masalah keluarga Santoso nggak boleh kau abaikan. Tadi kau bukan bilang begini. Kau bilang aku bukan keluarga kalian. Aku adalah orang luar. Lagi pula, namaku dan putriku sudah dicoret dari buku silsilah kalian. Apa urusanku dengan masalah keluarga kalian? Ini, Melati, hubungan suami istri tetap punya ikatan. Suami istri jangan menyimpan dendam. Kalian tadi sudah bertengkar, juga sudah ribut. Sekarang Meli sudah pergi. Kau maafkanlah Fajar, dan pulanglah dengan Fajar. benar. Melati, nantinya kami akan mendukungmu. Nggak akan mendukung Meli sialan ini. Cepat beri pekerjaan kepada keluarga kami. Aku juga mendukungmu. Kami semua mendukungmu. Fajar, Melati adalah istri pertamamu. Kau harus lebih baik kepadanya. Mencintai istri bisa mendatangkan rezeki. Benar. Fajar, cepat minta maaf kepada Melati. Pulang dan hiduplah dengan baik. Fajar, lain kali jangan pedulikan wanita jahat seperti Meli lagi. Kau sudah lupa apa perlakuan dia kepadamu. Keluarga Santoso memang nggak punya pendirian. Sungguh nggak tahu malu. Diam! Ini semua disebabkan oleh kau wanita sialan. Fajar, aku sebagai pamanmu memerintahkanmu nantinya putus hubungan dengan wanita ini. Lain kali, kau harus baik-baik kepada Melati dan Dian. Benar. Kau dan Melati sudah berbaikan, maka bisa memasukkan orang kita ke dalam perusahaan Dian. Dengan begini, keluarga kita nggak akan kehilangan pekerjaan. Benar. Tadi aku sudah lihat berita. Beritanya bilang perusahaan milik Dian nilai pasar lebih tinggi dari grup Santoso, bahkan terus meningkat. Jadi gaji keluarga kita juga ikut naik. Bagus sekali. Rumahku akan segera menjadi rumah yang besar. Aku bisa mengganti dengan mobil yang lebih mahal. Kalau begitu, uang pensiunanku juga tetap ada. Ini namanya sebuah bencana kadang bisa menjadi keberuntungan. Nggak kuduga masalah yang rumit begini akhirnya bisa naik gaji. Naik gaji. Hitungan kalian ini sungguh bagus sekali. Dian, kau bosan. Dian, anak baik. Kau adalah putri kandung ayahmu, ayahmu paling menyayangimu. Kau adalah keturunan keluarga kami, kita adalah sekeluarga. Jangan marah, nanti pulang. Kau harus berbakti kepada ayahmu. Bukankah tadi dia bilang dia nggak mengakuiku sebagai putrinya? Dia tadi bahkan melarangku memanggilnya ayah. Itu hanya perkataan emosi saja. Jangan anggap serius. Anak kecil masih nggak paham. Sebagai ayah, hanya memarahimu saja. Hubungan ayah dan anak yang begitu akrab, mana mungkin putus semudah itu? Benar. Fajar, cepat kau minta maaf kepada Melati dan Dian. Nanti pulang, hiduplah dengan baik. Ingat, aturkan kami semua masuk ke dalam perusahaan Dian. Fajar, bicaralah. Kau pisau? Fajar, bicaralah. Kenapa? Ada pisau? Fajar, cepat minta maaf, cepat. Fajar, kerjaan keluarga Santoso ada di tanganmu. Di saat ini, kau jangan mengacau. Kenapa kalian berubah sikap dengan cepat? Apakah kalian sudah lupa? Siapa yang membuatku bangkrut? Siapa yang mendonasikan warisan keluarga Santoso? Siapa pula yang membuatku marah sampai stroke? Sepertinya kau masih nggak mau minta maaf. Kalian jangan memaksa dia lagi. Dian, ayo pergi. Di luar masih banyak wartawan yang mau mewawancaraimu. Tunggu. Melati, Fajar ingin minta maaf. Dia sudah tahu salah. Benar, benar. Minta maaf, cepat, cepat minta maaf. Minta maaf. Cepat, minta maaf. Cepat minta maaf. Kalian mau aku meminta maaf kepada Melati? Agar demi pekerjaan keluarga Santoso. Di pikiran kalian, selain keuntungan, masih ada apa? Masih ada apa lagi? Fajar, dulu kau di aula leluhur keluarga Santoso, di depan para leluhur pernah berjanji. Kau bilang nantinya akan bertanggung jawab kepada kami semua. Kenapa? Apakah sekarang kau sudah menyesal? Selama bertahun-tahun ini,
Kami semua mendukungmu, selalu menemanimu. Sekarang kau berbicara kayak ini. Kau masih seorang pria, kau bukan? Fajar, jika bukan kau yang berselingkuh, membuat istrimu dan putrimu nggak terima, apakah keluarga Santoso bisa mengalami kejadian sebesar ini? Pekerjaan keluar orang keluarga Santoso semuanya mengandalkanmu. Kau masih saja keras kepala demi gengsimu. Kau mau mencelakai kami semua? Fajar, jangan egois begini. Demi seorang wanita, kau ingin menghancurkan satu keluarga Santoso? Fajar, hari ini akhirnya merasakan penderitaanku yang buruk. Wanita sialan, ini semua karena kau. Ini semua karena kau, baru bisa terjadi hal begini. Sepertinya kau masih nggak menyesal. Apakah kau nggak mau urus pekerjaan keluarga Santoso lagi? Sialan, kau berani memarahi Melati? Kau mau mati? Fajar, aku beritahu kau, Melati adalah menantu keluarga Santoso yang baik. Pekerjaan keluarga kita ada dalam kendalinya. Aku melarangmu mengatai dia begini. Melati, kami semua sudah berpihak kepadamu. Kau uruslah dulu masalah pekerjaan anakku. Melati, masih ada pekerjaan kedua putriku. Masih ada masa depan kedua putraku pada di kendalimu. Melati. Fajar, kau nggak tahu malu. Kau punya istri yang begitu mampu, juga ada putri yang begitu hebat. Kau masih kurang puas apalagi, bahkan mencari selingkuhan di luar. Kau memang keterlaluan. Sialan! 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 Melati, Melati, aku sudah memukul Fajar. Apakah aku masih tetap bekerja? Aku juga. Aku bersumpah. Nantinya aku nggak akan memaafkan. Fajar ini. Bu Melati. Anda biarkanlah aku bekerja di grup Melati. Aku berjanji nantinya pasti bekerja dengan baik. Bu Melati, asalkan Anda bersedia memberiku pekerjaan, aku akan ganti margaku. Nantinya aku nggak bermarga Santoso lagi. Ini juga bisa kau lakukan. Aku nggak akan memaafkan kejahatan. Kami juga ganti marga. Kami semua ganti. Fajar! Kau sialan! Semua ini karena kau. Kau merusak reputasi keluarga Santoso. Sialan! Keluarga Santoso nggak punya orang sepertimu yang meninggalkan istri. Ambilkan buku silsilah. Aku mau mencoret namanya dari buku silsilah keluarga Santoso. Benar, kakak Hendra coret namanya. Ini Fajar, mulai sekarang kau sudah bukan orang keluarga Santoso. Fajar, nanti setiap kali kau pulang ke desa keluarga Santoso, aku akan mengajarmu. Fajar, jika kau mau mengemis, juga jangan mengemis di depan rumah kami. Jangan mengotori desa keluarga kami. Bagus. Bagus sekali. Kalian adalah keluarga Santoso yang kujaga dengan susah payah. Kalian terlalu baik kepadaku. Melati, kau pernah memberitahuku perusahaan yang susah payah kita dirikan nggak seharusnya menjadi tempat bagi kerabat mendapat uang. Namun aku nggak mematuhimu. Aku jelas-jelas tahu mereka nggak punya kemampuan. Semua dari mereka nggak ada yang layak bekerja di perusahaan ini. Tapi aku memaksa mempekerjakan mereka. Kau sering bertengkar denganku karena hal ini. Selama bertahun-tahun ini, aku pulang ke desa, mereka memujaku seperti memuja dewa, menyayangiku. Aku kira ini adalah keluarga. Sekarang kelihatannya, Pria dewasa menangis seperti ini, dasar pembawa sial. Aku kira kau sangat mampu. Kenyataannya hanya mengandalkan istri. Asalkan istrimu meninggalkanmu, kau sudah nggak punya apa-apa lagi. Kenapa aku begitu sial menyukai sampah sepertimu? istriku. Aku salah. Sekarang baru tahu salah. Bukankah sudah telat?
Istriku! Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau yang enggak menghargainya. Kau sudah tahu dari awal. Istriku! Dian! Dian! Bu Melati, Bu Dian, tunggu kami. Melati, pekerjaan kedua anakku. Anakku juga. Kedua putriku juga. Melati, aku sudah mencoret Fajar dari buku silsilah untuk melampiaskan emosimu. Berilah pekerjaan untuk anakku. Melati, kami sudah mengusir Fajar dari desa keluarga Santoso. Kau lihatlah kami. Melati, aku sudah minta maaf. Kalau enggak, aku juga ganti marga. Asalkan kau biarkan kedua putriku bekerja. Melati, aku bisa lakukan apa saja. Hajar dia! Hajar dia! Bu Melati, Bu Dian. Sekarang nilai pasar grup Melati sudah mencapai 600 triliun. Menjadi grup toko daring nomor 1 di dalam negeri. Selamat. Bu Melati, Bu Dian, sekarang kalian sudah menjadi orang terkaya termuda di kota Jasari dalam sejarah. Bahkan sudah masuk ke dalam daftar orang terkaya nasional. Apa pendapatmu? Sejak kecil, ibuku mengajariku harus berhati baik. Berbuat baik kepada orang, mengubah orang dengan sikap moral. Ini adalah prinsip dalam berbisnis, terlebih sebagai manusia. Belakangan ini, aku mencari pekerjaan di mana-mana. Nggak ada yang mau mempekerjakan aku. Susah payah menemukan sebuah pabrik kecil yang menerima aku menjadi pembantu. 1 bulan gajinya baru 2 juta. Bahkan harus lembur. Dulu, aku bekerja di grup Santoso. 1 bulan bisa 20 juta. Nggak perlu banyak kerja. Juga ada bonus akhir tahun. Lihatlah. Sekarang bagaimana ini? Jangan katakan lagi. Belakangan ini, aku juga melempar lamaranku kemana-mana. Ini bahkan nggak punya kesempatan wawancara. Sekarang aku sudah menghubungi agen. Aku berencana besok menjual mobil dan rumahku. Setelah nggak ada grup Santoso, kita nggak bisa hidup enak lagi. Bagaimana hidup kita ke depannya? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kedua putriku juga menganggur di rumah. Tiap hari ribut denganku. Aku kesal sekali. Jangan bahas lagi. Putraku juga sama. Pagi ini, aku baru keluar. Uangku yang hanya ada beberapa ratus ribu juga sudah dia rebut. Setiap hari minta uang denganku. Kedua anak durhakaku itu juga membuatku khawatir. Paman Hendra, kau cepat pikirkan cara. Kita nggak bisa terus begini. Benar. Ketiga, Paman, kalian pikirkanlah caranya. Benar, carilah caranya. Ada cara apa? Jika ada cara, putraku itu juga nggak akan menganggur di rumah. 2 hari yang lalu, aku sudah menemui Melati. Sekarang perusahaannya sangat ketat. Bahkan melarangku masuk. Aku juga sudah menelepon kepada Melati. Nggak menjawab, bahkan sudah memblokirku. Sekarang bagaimana? Bagaimana? Cepat pikirkan caranya. Bagaimana? Aku punya cara. Jika nggak bisa lagi, kita bawa Fajar menemui Dian. Bagaimanapun juga, Fajar adalah ayah. Dia nggak mungkin mengabaikannya. Ini adalah ide bagus. Sekarang Fajar sudah sepenuhnya jatuh sakit. Mulut dan matanya sudah miring, bahkan nggak bisa bicara lagi. Selain itu, begitu melihat kita, penyakitnya langsung kambuh. Menurutku, nggak perlu lakukan lagi. Jika sampai ada masalah yang memprovokasinya, dia mati, maka kita akan repot. Sekarang bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana? Pikirkanlah caranya sendiri. Jadi satpam juga nggak masalah. Jadi pengantar makanan juga bagus. Tetap harus hidup. Apa? Minta kami menjadi satpam, menjadi pengantar makanan? Paman Hendra, kau tega sekali. Aku nggak peduli. Kau adalah paman kami, kau adalah tetua kami. Kau harus pikirkan caranya. Benar. Kau harus cari cara untuk kami. Ini. Apakah kalian semua cacat? Kalian sekumpulan parasit ini dulu memanfaatkan Fajar, sekarang mau memanfaatkanku. Memangnya aku berutang pada kalian? Kau memang berutang pada kami. Kau harus cari cara untuk kami. Cepat cari caranya.
Kakak Hendra! Kakak Hendra! Kesalahan sendiri, tanggung sendiri akibatnya. Andika, jalanlah. Baik, Bom Melati.